publik bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan. Anda menangis di persidangan. Mereka itu banyak orang yang menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Agent Stitch ya. Kita lihat video singkat ini, momen haru setelah Saka Tatal melakukan sumpah pocong. Akan tetapi fokus daripada videonya apa yang terjadi kepada Farhad Abbas, pengacaranya, hingga menangis. Berulang kali menangis, menitiskan air mata. Kita lihat di dalam persidangan PK selalu ya, mereka pengacara banyak sekali yang menyaksikan itu terharu, menangis mendengar kesaksian mereka. Nah, kenapa mereka menangis? Karena rasa panggilan jiwa, tersentuh hati mereka terhadap penderitaan yang mereka alami ketika ditangkap, ditekan, di dalam penjara, digebuk, diinjak, dipukul, yang katanya juga dikasih air kencing terlepas benar atau tidak. Itu yang mereka merasa tersentuh. Sementara mereka orang miskin, orang yang tidak mampu, orang yang tidak sekolah, orang yang diyakini tidak melakukan kejahatan apapun, diyakini bahwa mereka jujur, ini mereka merasa tersentuh, menangis. Itu panggilan hati yang murni, ikhlas untuk membela kebenaran. Ini yang patut kita contoh dan menjadikan motivasi bagi kita semua, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia, baik berupa tenaga, pikiran, maupun harta berupa uang yang kita sumbangkan untuk mendukung dan membela kebenaran. In asantum wa in asatum palaha. In asantum li anfusikum wa in asatum palaha. Setiap kebajikan yang kita tanamkan, kita akan menuai, kita akan panen, akan kembali kepada kita. Sekecil apapun kebajikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang yang kita tanam akan kembali kepada kita. Kita lihat perkembangan selanjutnya. Pasti ketidakbenaran, kezoliman akan terbongkar dengan sendirinya. Karena rekayasa manusia, sepandai-pandainya manusia merekayasa, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita ketahui, tak seorang pun ada makhluk yang mampu melebihi kepandaian rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullaha wallahu khairul makirin. Kita lihat Saka Tatal dalam hal ini berduel, ingin melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana. Ketika Ibtu Rudiana ditantang untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia siap disumpah pocong sekalipun, disumpah di atas Al-Quran, kalau anaknya benar-benar sudah meninggal. Akan tetapi dia tidak datang. Dikabarnya kabur, tidak berani, mungkin atau berhalangan. Saya nggak bisa berprasangka buruk ya. Tetapi Saka Tatal dengan berani dan gentlemannya, dia menghadiri acara sumpah pocong itu dengan seksama, dengan ikhlas, dengan rasa tanggung jawab dan percaya diri. Saudara, sahabat semuanya, apakah sumpah pocong ini
layak dan umum dilaksanakan? Tentu tidak. Ini hanya kebiasaan dan merupakan tradisi di Padepokan atau di Jawa lah gitu kan. Ya kalau kami orang Bengkulu atau orang Sumatera nggak begitu paham gitu kan dengan sumpah pocong ini. Akan tetapi di dalam syariat Islam juga nggak ada hukumnya, nggak ada aturan Al-Quran yang mengatakan sumpah pocong itu. Ya, di dalam undang-undang yang berlaku, saya juga belum pernah dengar ya. Dan ini tidak bisa sebagai alat ukur untuk menentukan orang itu bersalah atau tidak. Karena sekalipun sumpah pocong itu dilakukan, efek dari sumpah pocong itu, kalau orang ini bersalah, misalnya bersalah, akan tetapi dia ingin tidak mengakuinya, dia bersumpah pocong dan mengaku tidak bersalah, namun dia bersalah, maka efeknya enggak juga kita bisa lihat langsung. Ya, enggak bisa kita lihat langsung. Coba kalau ada, kita buktikan. Mana orang yang melakukan sumpah pocong, langsung ketika dia bersalah, langsung sekarat, langsung lumpuh, langsung cacat, atau baik. Enggak ada. Belum terbukti. Saya belum melihat videonya. Ya. Akan tetapi, sumpah pocong itu, yang sering saya lihat, dengar, berita-beritanya bahwa kalau tidak cukup bukti, tidak ada alat ukur yang mengatakan si A itu memang terbukti bersalah, tetapi dia dituduh, maka keberanian jiwa yang murni bersumpah demi Allah, ya, demi Al-Quran misalnya, dia melakukan itu ketika tidak ada bukti. Tetapi untuk kasus hukum yang begini, itu cukup rasanya dari saksi-saksi, bukti CCTV, saksi hidup yang ketika kejadian Sakat Natal bersama siapa. Kalau sudah saksi 2, 3, 4, 5, dia tidak terlibat. Ada saksi yang siap bertanggung jawab, dibuktikan dengan apa yang dia kerjakan ketika peristiwa itu terjadi, itu sudah cukup. Nggak perlu pakai sumpah pocong. Ya, seperti Ibtu Rudiana misalnya, untuk membuktikan dia bersalah atau tidak, itu kan sudah ada clue-cluenya, ada Dede yang siap menarik, mencabut kesaksiannya, AF kalau nggak salah ya, dan beberapa saksi-saksi lain yang misalnya siap buka-bukaan. Dari sini kan bisa mereka ini dilacak, diinterogasi secara intensif, secara benar. Nah, apakah sumpah pocong ini bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan hukum? Enggak bisa, ya, karena enggak langsung, ya, enggak langsung. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah pasti, bagi yang bersalah, setiap kejahatan pasti akan dibalas, ya. Pamay ya'mal misqala zarutin khairu yara wa may ya'mal zarutin sarru yara. Setiap kebaikan yang dilakukan sekecil apapun pasti akan dilihat, akan dibalas. Sebaliknya, keburukan sekecil apapun akan dibalas. Itu sudah pasti. Tetapi enggak langsung, istidraj, ditundanya oleh Allah. Pada akhirnya banyak ya yang terbukti langsung bahwa setiap manusia itu mempunyai masa akhirnya dalam segala aktivitas, segala kerjaan, segala proyek, jahat atau baik akan berakhir. Yang kita tidak tahu. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Seperti yang ini. 8 tahun sudah bergulir. Pada akhirnya ini akan menemui titik terang. Allah Maha tahu apa yang kita tidak tahu.